Kalau kita sudah bicara uang lebih, if you are making money in this cuan, yaitu namanya uang jalan-jalan, uang liburan, uang berlian, whatever it is, otomatis kan paling tidak Anda sudah tahu, bisa mengukur, ya rugi segini ya sudah kita off. Berapa banyak yang sudah Bapak habiskan untuk belajar investasi dan trading sampai punya mental yang seperti ini? Bisa nggak sih trading for living? Bisa. Yang penting money manajemennya benar, yang penting tekniknya benar. Ya itu kata-kata bijaknya. Gimana cara kita mengupayakan hal tersebut kan itu yang susah. Halo Tradepreneur, balik lagi di Potrade Podcast Traders. Pada hari ini kita sudah ditemani oleh dua orang siswa CAT Certified Program. Yang satu sudah senior, yang satu lagi belum lulus. So kita simak perbincangan dengan mereka. 3, 2, 1, ayo kita cuan. Nah, saya sudah ditemani oleh Bapak Freddy Tan. Halo Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang. Yang satu lagi kalian udah sering lihat, udah bosen pasti tiap hari ada di Instagram Mas Ronaci. Jadi followernya saya juga. Oh jadi ya, kalau dia tiap kali launching video, ayo kita lihat. Ayo kita lihat. Iya, sejak Obet muncul di Instagram Mas Ronaci, Pak, Instagram Mas Ronaci itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. bukan peningkatan ya. Pak Freddy Tan ini adalah salah satu siswa CAT Certified Program ya Pak. Lulusan tahun berapa Pak? Batch berapa? Saya dari batch 11. Batch 11 udah lama banget. Udah lama. 17 batch yang lalu, 18 batch yang lalu. Batch 11 itu tahun berapa Pak? Tahun berapa Pak? Kurang lebih lulusnya kalau tidak salah tahun 2017 ya. Oh 2017, sudah 5 tahun yang lalu ya? Ya. Oke. Yang lalu. Jadi Pak Freddy Tan selama ini kegiatannya ngapain aja selain trading? Ya selain trading otomatis saya juga kerja sendiri ya Bu ya. Jadi saya ada bergerak di bidang untuk makanan dan saya juga baru memulai merintis juga untuk di bidang untuk smart office and smart home equipment system. Saya juga membantu untuk keluarga managing untuk money manajemennya. Oh gitu, jadi fund manajernya keluarga ya? Yes. Kalau itu istilahnya memang untuk kita sendiri ya Bu ya. Jadi saya enggak terima untuk orang luar, memang untuk sendiri ya. Saya juga pengennya fund manager buat keluarga tapi nggak ada fundnya. Oke, Pak Freddy Tan, kan sekarang sudah jadi trader terus juga jadi entrepreneur juga. Menurut Pak Freddy bisa nggak sih berjalan berbarengan nih trading sama bisnisnya? Bisa ya? Bisa. Selama ini gimana tuh ngehandle-nya? Ya begini, kebetulan kalau misalnya saya ini kan ada impor sendiri barang dari China. Otomatis yang namanya kita belajar CAT pasti kepake. Ya, benar. Ya toh. Kita kalau import kita harus bayar barang, berarti kan kita bisa bayar dalam bentuk US dollar atau China Yuan berhubung kita ke China ya kitanya ya. Nah otomatis kita akan melakukan analisa dong. Nah ilmu dari CAT itu kita kepake untuk menganalisa yang namanya CNY IDR sama USD IDR. Jadi pada saat kita mau stok barang misalnya, kita tahu nih penurunan sudah sampai mungkin yang namanya harmonik lah atau apalah istilahnya. Oh gitu. Ya. Kita masuk sana kita bisa stok barang. Apalagi kalau pas barangnya memang sudah saatnya stok. Nah itu enak. Tetapi kalau misalnya anggap aja kita punya stok, ya sudah kita stok uangnya. Kita siapkan dananya dulu gitu. Dana yang kita stok ini kita dapatnya di rate yang murah. Oh jadi buat side preparation gitu lah ya. Yes. Jadi kalau kursnya lagi melemah ya kita sikat buat stok barang atau kita sikat kursnya aja. Iya, apalagi pada saat kita sudah hitung nih, ini sudah sampai target penurunannya sudah sampai, ya kita sikat. Menarik banget. Menarik ya Bet ya. Jadi apa di bisnis sendiri sebenarnya ilmu teknikal juga kepake ya Pak ya? Anda enggak percaya mungkin ya Bu ya, tapi saya juga udah ngebuktiin ini sampai wow, luar biasa juga ya ini. Iya, tapi ini jarang loh. Karena biasa kan orang ada yang prinsipnya aku mau belajar di CAT, aku mau belajar tentang technical, tapi udah aku tujuannya adalah untuk mencari trading aja. Cuan di trading. Nah, itu repot itu memang sih. Itu nggak salah. Tetapi kalau saya sih mungkin sama kayak Anda mungkin juga we want something that is more meaningful to our lives gitu loh. Atau untuk kita punya kerjaan, untuk kita punya investasi, kita membantu keluarga kan gitu. Menarik ya Pak. Jadi selain trading juga tadi bisnis di makanan juga, frozen food ya. Yes. Juga di smart home living. Yes. Gitu, ceritain sedikit dong Pak.
Gimana sehari-harinya? Pagi-pagi trading dulu, terus nganter frozen food atau gimana? Nah, kalau itu memang kan kita juga sudah ada orang yang untuk handle itu ya, Bu, ya. Tapi paling gampang misalnya kita pagi-pagi kita masuk kerja ya kita cek untuk dengan karyawan misalnya apa sih yang harus kita lakukan hari ini. Anggap aja semua berjalan normal begitu. Ya atau semua berjalan normal otomatis ya kita yang namanya jam 9 kita bisa cek dong untuk opening market kan begitu. Ya atau opening market selama everything went as planned. Ya sudah, jika selama itu kita ada harus kelilingan kita bisa tinggal. Kita kunjungan customer. Ya atau kita cek gudang, kita cek barang, kita melakukan order whatever, meeting dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Ya atau lalu setelah makan siang, misalnya jam makan siang kita cek lagi marketnya. Iya, marketnya. Gitu. Otomatis dalam hal seperti ini nggak mungkin kalau misalnya kita trading yang namanya minutes atau hours kan gitu untuk time frame-nya. Kita trading ya yang wajar aja kayak daily time frame, time frame. Itu akan jauh lebih manageable. Jadi kalau misalnya kita udah tahu terutama jam closing ya Bu ya. Jam 3 itu. Nah, itu yang paling penting udah pada saat itu kita bisa tentukan, oke, this is a good time sampai untuk masuk atau enggak atau kita ya udah semua berjalan lancar, ya kita hold. Tapi sebenarnya tujuannya apa, Pak? Kan di investing lah kita bicaranya, di investing udah dapat cuan. Tapi kenapa Bapak mau jadi seorang entrepreneur lagi? Bagaimanapun ilmu yang kita belajar itu harus kita latih. Iya, itu aku setuju. Oke. Iya toh, kalau kita nggak latih hilang. Ya. Gitu. Jadi kita begitu kita latih, nomor 1 kita pakai di bisnis kita kan sudah itu merupakan latihan. Itu bisnis. Bisnis itu anggap aja kita salah pun misalnya, kita salah dalam analisa, tetapi kan kita memang butuh untuk bisnis. Jadi misalnya, oke, ini misalnya sudah sampai dalam target penurunan, ya toh, yang dimana kalau secara teori, secara trading harusnya mantul nih ceritanya. Nah di sana kita beli untuk stok mata uangnya gitu atau stok barangnya. Anggap aja ternyata TP1 ditembus kita harus turun lagi ke TP2. Secara bisnis kita nggak akan terlalu bermasalah di situ. Karena pada saat butuh barang harganya lebih murah ya kita gasak lagi. Tetapi kalau kita trader mungkin kan beda. Iya, beda. Ya toh. Feeling kita sudah berbeda, mental kita sudah berbeda. Lah itu kita harus trading untuk kita bisa tahu. Anggap aja TP1 kita ambil nih. Kita set buy. Bang, ternyata dia masih lanjut ke TP2. Nah, itu latihannya di sana. Anda mau cut loss dulu? Ambil di bawah atau Anda hold, Anda averaging. Iya. Nah, ini semuanya akan kepake semua di sini. Jadi justru bisnis bisa buat jadi latihan di trading itu sendiri ya. Terus tadi aku sebenarnya sangat tergugah gitu ya. Bapak bilang tadi pagi kita set dulu buy dan apa maksudnya ini sesuai dengan trading plan atau enggak. Terus habis itu bisa berjalan bisnisnya seperti biasa gitu. How you manage your psychology gitu. Benar-benar tetap tenang sambil menjalani semuanya. Kalau misalnya Anda sudah merasa kebutuhan saya sehari-hari. Ini kita bicara psikologi ya. Kalau kebutuhan Anda sehari-hari sudah Anda set terpenuhi dari bisnis Anda, basically ini uang lebih. Ya toh, kalau kita sudah bicara uang lebih, if you are making money in this cuan, yaitu namanya uang jalan-jalan, uang liburan, uang berlian, whatever it is you call it. Side income lah ya. Ya, side income. Tapi kalau memang rugi, otomatis kan paling tidak Anda sudah tahu, bisa mengukur, ya rugi segini ya sudah kita off. Berarti Bapak selama ini tradingnya lebih di saham ya? Iya, saya lebih banyak untuk fokus di saham. Kalau untuk forex komoditas saya pakai untuk latihan, Bu. Buat latihan justru ya? Karena habis latihan di sana begitu masuk ke saham enak banget ya. Iya, benar ya. Tadinya lari-lari jadi agak ini ya, jadi agak santai. Ibaratnya kayak kita film The Matrix begitu kan, begitu we are in the zone, everything looks very very slow. Begitu saham pindah ke forex itu yang agak susah sebenarnya. Nah itu tiba-tiba kita masuk ke lintasan F1 kan begitu. Tapi kalau udah biasa nyetir F1 terus nyetir mobil biasa, gampang, slow. Asal jangan gegabah aja kan gitu. Bener. Nah buat punya mentality yang kayak gini kan pasti nggak gampang ya Pak ya. Kan Bapaknya juga udah jadi CAT holder gitu dan mungkin juga dulunya juga banyak di tempat-tempat lain udah belajar gitu. Nah saya punya pertanyaan nih. Berapa banyak yang sudah Bapak habiskan untuk belajar investasi dan trading sampai punya mental yang seperti ini? Banyak, Bu. Berapa tuh, Pak? Yang pertama sejak saya awal aja ya, waktu saya benar-benar pertama kali saya belajar trading, saya invest kurang lebih $2,000 waktu itu, awal tahun 2000. Awal tahun 2000? Yes. Bapak tahu Robert lahir tahun berapa? Enggak. Robert lahir tahun 2000. Modalnya sama tukang lahir.
Saya masuk ke saham. Kita start dari modal kurang lebih 30-40 juta waktu itu. Kita start di sana. Iya, berantakan juga itu sehingga saya injek. Ini forex berarti, ini forex. No. Saham. Oh, saham, oke. Tahun 2000. 2011 waktu itu. Oh, 2011. Jadi di tengah-tengah itu saya waktu rugi itu saya udah Stop. stop. Saya pikir udahlah gambling lah, diatur lah, whatever kan gitu ceritanya. Di tengah-tengah ini pengaruh orang tua saya itu besar karena mereka sendiri juga sudah trading di saham pada kan sejak tahun 90-an gitu. Mereka bilang ini bagus. Coba lagi, dicoba lagi lah gitu loh. Jangan patah semangat gitu. Kita aja bisa make money kan, harusnya kamu juga bisa gitu. Oke, enggak apa-apa. Ya penting saya tahu urusin saya punya bisnis dulu lah. Gitu. Yang penting jalan dulu lah. Nanti kalau sudah jalan, sudah siap, baru saya siap masuk lagi tahun 2011. Saya mikir oke, we are ready to go again kan gitu ya. Terus siap lagi, belajar lagi dari awal. Intinya saya ambil S2 di bidang investasi tapi sifatnya fundamental benar kan gitu loh. Kita lihat laporan keuangan yang ngajarin technical nggak ada, gitu. Yang ngajarin technical nggak ada sehingga dengan sangat bukan sangat terpaksa ya. Memang saya harus beli buku-buku dari yang beredar ini gitu. Nggak ada yang ngajarin saya buku mana yang harus saya beli. Jadi saya tinggal masuk ke yang namanya toko buku terkenal di Indonesia. Saya lihat bagian sistem section investasi. Atau yang mengajarkan stok, mengajarkan saham, saya belilah semuanya. Saya beli itu bisa satu tumpuk begini nih. Gitu. Dibaca nggak Pak? Dibaca. Karena kan memang sudah kita kebiasaan di kuliah kita baca buku. Dan ini termotivasi. Ini termotivasi kita pasti baca. Saya sampai belain di kafe sambil kopi, saya bawa stabilo kayak orang kuliah lagi. Itu sudah biaya buku aja ya Bu ya. Biaya buku, biaya kopi. Iya kok biaya buku, biaya kopi ya. Iya benar-benar. Iya. Nah terus dari sana belajar pelan-pelan untung, tetapi saya sempat menemukan loophole waktu zamannya sebelum saham ganti fraksi, satu lot 500. Satu lot sama 500 lembar, terus fraksinya masih besar sebelum ganti fraksi. Saya sempat menemukan satu loophole di sana. Saya make money a lot. Tapi sejak dirubah, yang dimana setiap pergerakan fraksi apa segala itu sudah cuannya lebih kecil dari komisi. Nah baru saya kalang kabut. Cari lagi, belajar lagi. Akhirnya saya mikir, cobalah kita masuk ke forex. Kita coba forex, komoditas gitu. Dikenalin sama teman saya waktu itu. Langsung dikenalin waktu dibawa ke Pak Gema. Oke. Masuk aja di sini. Ini bagus, terpercaya. Oke. Gitu, I believe you gitu. Langsung masuk CET waktu itu. Oh, enggak. Saya membutuhkan waktu untuk saya kenal dengan Pak Gema. Sampai masuk CET saya butuh 1 tahun. Saya masuk, saya trading. Awalnya namanya beginner luck, cuan, Pak. Cuan. Habis itu ya berantakan aja lagi ceritanya. Saya margin call 2 kali loh. Ya seperti Bu tadi itu bilang, kalau kita tambah fokus, tambah di sana gitu ceritanya, ya toh, terus tambah kalah, rasa penasaran tambah besar. Benar. Kita nggak bisa manage mental, teknik udah nggak ada, mental kacau balau, money management nggak ada, ya berantakan aja. Dari sana itu saya sampai ngomong sama Pak Gema terakhir kali, saya itu sudah sempat ikut iklab waktu itu ya, tapi saya tuh menyadari begitu saya ikut iklab, loh orang yang di iklab kok pinter-pinter ya, gitu ya. Saya kok ngerasa kok goblok sendiri tuh waktu itu. Saya sampai terakhir. Padahal waktu itu udah kuliahnya dulu S2-nya apa Pak berarti? Investasi. Iya. Investasi, jurusan investasi emang ada ya? Ada. Di kampus apa Pak? Oh, saya di luar negeri, Bu. Oh, di luar negeri. Pantas. Tapi investasi ini yang diajarkan adalah sifatnya kepada arah ke fundamental. Fundamental ya. Jadi long term ya. Keuangan, kita analisa, terus kita bikin case dari sana kan begitu. Nah, tapi kalau trading kan sifatnya technical. Dan pada saat kita benar-benar trade, apalagi dengan pergerakan komoditas, pergerakan forex, itu lebih banyak teknikalnya daripada fundamentalnya di sana. Setuju. Saya enggak ada ilmu di sana. Berantakan, kacau. Terakhir saya bilang sama Pak Gema, saya nyerah deh, saya ikut CET. Akhirnya malah penasaran ya, mau belajar lebih dalam akhirnya. Iya, saya ikut CET waktu Pak Gema bilang, nah sekarang ilmu yang udah kamu punya ini, kamu ringkesin dulu, kamu masukin ke laci, istilahnya saya training kamu dari awal, dari zero. Saya skeptis, waktu benar-benar saya skeptis, makanya butuh 1 tahun untuk saya ikut CET. Tapi habis saya ikut CET, pengajaran itu beda dengan apa yang saya keliling. Saya ikut seminar 3 hari 5 juta, saya ikut seminar 2 hari 2 juta. Apa ini pelajaran waktu itu Pak? Aduh, itu pelajaran itu dengan buku yang saya baca itu sama. Sebenarnya sama. Jadi saya membayar 2 kali 3 kali untuk pelajaran yang sama. Yang selama ini Bapak bolak-balik bukunya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mengajarkan
bahkan saya misalnya nih chart pattern misalnya, oke, kita tahu triangle, kita tahu flag, kita tahu whatever it is. Kalau Anda tanya dari buku ditunjukin saya hafal. Gitu. Tetapi pada saat terus Anda kasih saya blank chart waktu itu tanpa apa-apa, coba tarik ini ada pattern apa, saya bingung. Saya harus narik dari titik mana? Nggak ada yang ngajarin saya seperti yang si Iti ngajarin. Codingnya bagaimana, tarik garisnya bagaimana, primary secondary-nya kemana, nggak ada yang ngajarin waktu itu. Syarat-syaratnya juga ada kan sebenarnya. Nah, bener. Akhirnya saya sampai ngira-ngira sendiri. Oke, ini modelnya flag. Jadi imajinasi ya? Iya, imajinasi sendiri. Modelnya flag, mirip flag sama kayak buku persis, tapi tidak kunjung naik. Ya itu yang sering ada di sosial media kan. Semuanya upload double bottom, double top. Padahal begitu dilihat, apaan itu? Nah, ini sudah downtrend, tapi downtrend kan satu channel. Modelnya kan mirip flag. Iya. Flag yang tak kunjung selesai. Jadi itu ya Pak, perbedaan CAT Certified Program dengan kursus-kursus yang pernah Bapak ikutin ya? Yes. Karena di CAT emang kita pelajarannya banyak banget ya, lengkap banget dan juga banyak kelas-kelas diskusinya ya. Ya. Jadi bisa praktek juga sambil tanya-tanya pengajar. Oke, menurut Bapak, kan Bapak udah trading dari tahun 2000 ya? Yes. Dari Robert belum main-main waktu dari Robert belum lahir. Terus pengalaman atau momen trading apa yang menurut Bapak tuh paling sulit dulu dilalui? Mentalnya, Bu. Mental udah. Bahkan sampai saya dapat ilmu apa segala itu ya. Hal yang paling berat itu adalah mental. Saya selesai CAT pun problem mental saya itu masih ada loh, Bu. Istilahnya. Kenapa? Belajar untuk mempercayai apa yang sudah saya belajarin, mempercayai analisa yang sudah saya buat. Itu membutuhkan waktu. Setuju banget. Benar. Aku aja waktu itu sampai akhirnya bisa make profit sendiri, baru akhirnya percaya. Ya. Karena aku juga ya beberapa kali ngajarin nama student-student kita di CAT atau student kita di A-Club. Itu ketika aku tanya, Bapak kenapa sih nggak percaya sama analisa kamu sendiri gitu? Ya karena aku nggak pernah ngasilin duit pakai analisaku. Ya karena problem terbesar ya gitu Kak. Kita udah belajar, tapi kita nggak mau praktek, itu susah. Kadang kita belajar ya A, begitu dipraktekinnya pakai ilmu B. Nah, itu bahaya banget. Bikin analisa, kalau kita nggak jalanin, berhasil. Iya. Setuju. Nyampe, semuanya perfect. Setuju. Iya toh, 90% berhasil. Ya. Berhasil. Begitu Anda jalanin, di tengah-tengah ada aja sesuatu yang membuat itu nggak sampai 100% berhasil gitu. Ya, benar. Jadi kuncinya adalah bikin analisa, kasih ke orang. Suruh orang trading. Tapi kalau menurut Bapak apa? Kira-kira ya kan sebenarnya banyak kalangan di luar sana yang sebenarnya udah belajar nih, tapi mereka nggak tahu nih gimana cara mereka bisa berani gunain analisa mereka. Menurut Bapak apa tips yang paling harus mereka lakukan atau yang harus mereka pelajari ketika mereka udah belajar tapi nggak berani mau masuk pakai analisa mereka? Leap of faith. Oke. Itu Anda harus nomor 1, dananya otomatis jangan pakai dana pinjaman ya ceritanya ya. Jangan pakai pinjol ya. Kalau sudah pakai pinjol mah udah berantakan udah pasti. Mentalnya Anda udah pasti berantakan. Ya toh, dana harus dingin. Tapi nomor 2 yang paling penting adalah Anda harus berani mengambil langkah tersebut sudah. Speculate. Gitu. Langkah pertama ini yang paling susah. Gitu. Kalau Anda sudah bisa ngambil langkah pertama untuk melakukan ini, gagal dan berhasil itu urusan nomor 2. Iya. Yang penting adalah upaya kita jangan putus asa. Upaya dan persiapannya harus matang ya. Pasti. Jangan sampai gambling. Ya. Oke. Terus Bapak, saya mau tanya nih. Kalau menurut Bapak ya, kan selama ini tuh kalau kaum anak-anak muda kayak Robert itu kan selalu pengen bekerja tuh nggak ribet gitu, pengen tuh make money tanpa harus pergi ke kantor, terus masih bisa jalan-jalan, masih bisa nonton konser, masih bisa dugem ya kan. Kalau menurut Bapak, trading for living, karena trading itu kan kita kan bisa kapan aja dan di mana aja, nggak kapan aja sih, tapi bisa di mana aja kan, gitu. Trading for living itu ide yang baik atau bisa diterapin gak sih? Yang Pak Freddy sendiri sebetulnya nggak cuma trading doang ya, tapi juga bisnis juga gitu. Jawabannya gampang Kak, kalau mau so bijak. Tapi kalau mau jawaban yang benar pasti susah. Karena yang dikasih tahu sama orang lain, bisa gak sih trading for living? Bisa. Yang penting money manajemennya benar, yang penting teknik yang benar. Ya itu kata-kata bijaknya. Tapi gimana cara kita mengupayakan hal tersebut kan itu yang susah. Kalau menurut Pak Freddy gimana nih? Ideal atau enggak? Bisa diterapkan atau enggak? Tergantung berapa sih yang Anda butuhkan untuk living. Yes. Ya, atau kalau Anda butuh misalnya sebulan cuma 1 juta untuk living misalnya. Tinggalnya di desa bisa. Terus jangan salah,
Yang nomor 2, persyaratan nomor 2. Apa? Modalnya berapa sih? Gitu. Oke. Kalau Anda butuh 1 juta, modalnya 500 juta, saya yakin ya pasti bisa lah. Bisa. Itu bisa, setuju. 1 kali klik jadi 1 juta. Nah, tapi kalau Anda butuhnya sebulan 20, 30 terus modalnya cuma 100, 200 atau 500, Nggak bisa. mustahil. Growth di atas 10% sih susah sih ya. Iya. Tapi untuk mengimplementasikan trading for living itu menurut Pak Freddy itu ide yang masuk akal nggak sih? Jika Idea 2 persyaratan tadi termasuk bisa terpenuhi, mungkin itu masih masuk akal. Still probable istilahnya. Itu tergantung ilmunya sekarang ya toh. Iya, benar. Kalau 2 ini sudah terpenuhi, ilmunya nggak nyampe ya sama aja. Tetapi jika ilmunya nyampe, 2 ini tidak ada, ya sama aja bohong. Berarti 3 dong kalau gitu. Yang pertama apa tadi, harus kalkulasi biaya hidupnya berapa. Ya. Yang kedua harus kalkulasi modal. Yang ketiga harus tahu ilmunya udah cukup atau belum ya. Iya. Oke, tapi kira-kira dari ketiga itu yang jelas psikologi benar-benar menunjang ya kalau misalnya kita cuma trading for living. Iya. Ya. Nah, konsep trading for living sendiri kalau menurut Pak Freddy itu benar-benar trading atau trading yang sambil jualan sinyal? Karena ada juga yang bilangnya trading for living tapi sebenarnya dia Itu jualan mah sinyal. entrepreneur, Kak. Iya, itu bukan kan trading for entrepreneur living. kan. Iya. Soalnya ada yang kayak gitu, bilangnya trading for living tapi dia Jualan. sinyal. Jadi Iya. dia konsepnya tuh trading for living, but yang buat living itu bukan profit trading, tapi yang buat livingnya itu adalah sinyalnya. hasil jualan sinyal gitu. Yang dia branding di depan tuh isinya hoax semua gitu kan maksudnya kan. Maksudnya gitu. Kalau menurut Pak Freddy itu bener atau enggak yang kayak gitu tuh? Sebenarnya kan ibarat sama kayak waktu teman saya lagi zamannya robot trading itu. Ya, gimana tuh? Robot trading mereka ikut, saya bilang hati-hati. Ya toh, terus mereka ikut. Ya toh, begitu mereka ikut saya tanya, "Udah balik modal?" "Udah." Saya sampai belum. Loh, beneran kah? "Iya, balik modal." "Dari robotnya?" "Enggak." "Dari mana?" "Dari komisi." Oh, dari komisi ini ya. Apa sih? Apa namanya MLM itu ya? Iya, mirip-mirip. Ponzi. Ponzi-nya. Oh iya. Sebenarnya jualan sinyal tuh nggak masalah ya. Di E-Club juga kita punya ada sinyal gitu. Cuma masalahnya sekarang tuh banyak orang-orang yang bilangnya trading for living, tapi di balik itu mereka bukan living dari profit trading, tapi living dari jualan sinyalnya. Dan yang bikin problem kalau jualan sinyalnya itu mereka itu benar-benar punya ilmunya nggak? Kalau baru setengah-setengah jualan sinyal ngerugiin orang, wah Bahaya ya. parah, bukan bahaya lagi itu mah. Kalau Pak Gema selalu disclaimer bahwa kalau Pak Gema tuh lebih suka nyebut teman-teman tuh tradepreneur gitu ya. Dari hasil trading kemudian kita olah lagi di bisnis real gitu ya. Ya. Oke, itu lebih make sense ya kalau menurut Pak Freddy. Karena Pak Freddy menjalani itu kan. Saya menjalani itu sekarang ini. Kalau Robert gimana, Bet? Kalau aku sih sekarang masih fokusnya ke trading iya, investing iya, dan kemudian aku profesional. Aku sekarang belum entrepreneur, aku masih profesional karena kan aku profesional analis di Astronaci kan. Ya deh, Obet masih kecil ya. Masih kecil. Nanti aku kalau udah sepa Freddy baru nanti aku Sepra Freddy. Kalau aku umurnya udah mulai masuk ke jangkauannya Pak Freddy, baru aku jadi entrepreneur. Sekarang profesional dulu aja lah. Ini kok penekanan di kata kecilnya. Oke, Pak Freddy, kalau misalnya market kan nggak selalu bagus ya. Kalau market lagi jelek, bisnis Pak Freddy bisa jadi pegangan nggak? Atau sebaliknya, misalnya bisnis lagi jelek, trading bisa nge-backup nggak tuh kebutuhan paling nggak kebutuhan rumah gitu? The other way around itu sama-sama saling membantu. Jadi, tapi kalau pas dua-duanya jelek ya sudah. Yang penting ada tabungan ya. Oke, berarti di situ money management benar-benar berperan ya. Sangat harus itu. Kalau kita nggak bisa ngatur itu, wah berantakan semua. Gimana caranya start ya, ngambil langkah yang sebelumnya kita mungkin ngerasain income dari trading, ngerasain income dari investing, mungkin kita udah masuk ke dalam zona nyaman. Contoh kayak aku sekarang, aku beberapa kali scalping, beberapa kali investing, ya di saham aku udah ngerasain zona nyaman itu seperti apa. Keluarga aku pun juga sama, karena ya dibilang keluarga aku trading for living ya bisa dibilang gitu, tapi side income-nya atau main income-nya itu tetap ada di dalam bisnis utamanya. At least kita buat kebutuhan hidup, kebutuhan rumah tangga itu selalu dari investing kita yang jangka waktu kayak 1-2 bulan. Tapi gimana caranya untuk aku nih ya, untuk teman-teman yang di rumah nanti mulai start untuk ngelangkah lebih maju lagi dari trading kita. Uang yang kita punya ini bisa kita hasilkan, bisa kita kelola sebagai entrepreneur. Memang susah sih, karena biasanya orang itu akan start dari dagang dulu. Iya. Akan start dari dagang dulu, lebih baru dia masuk ke investing or trading, setuju, kan gitu. Setuju. Karena harus uang dingin ya. Iya, karena harus uang dingin. Tetapi jika itu dibalik kita trading dulu untuk memulai bisnis. Ini mungkin untuk sementara saya masih nggak ada ide bagaimana cara menjawab, karena saya jalannya di other way around.
Oke. Tapi dalam kondisi kita bicara bisnisnya lagi nggak jalan, misalnya lagi dalam kondisi jelek, saya pernah kondisi seperti ini, di mana saya bisa subsidi ini dari trading bisa. Pernah Pak? Oke. Pernah. Tahun berapa tuh Pak? Tahun yang masih agak lama dulu waktu saya bisa temu loophole itu ceritanya. Iya. Dan plus waktu COVID barusan ini. Pas bisnis lagi turun, kebantu sama trading ya? Yes, itu bisa kebantu sama trading di sana. Itu benar-benar ilmu yang saya yakin akan sangat membantu dalam kondisi yang benar-benar tidak kita harapkan, itu akan bisa sangat membantu. Oke Pak Freddy, sebelum kita akhiri, Pak Freddy lebih setuju trading for living atau tradepreneur, trading sambil jadi entrepreneur juga? Yang nomor 2. Yang nomor 2. Tradepreneur. Itu karena sudah bahkan secara natural saya jalanin dari awal, dan kebetulan sesuai dengan CAT punya slogan kan, tradepreneur. Tradepreneur. Gitu. Ya, secara tidak langsung mungkin kita bicara it's fate or whatever it is, tetapi itu sudah sejalan di sana. Oke, Pak Freddy, tadi bisnisnya ada frozen food sama satu lagi smart home living ya? Ya, smart home living. Nah, teman-teman di rumah kalau mau beli frozen foodnya harus kemana? Kalau mau punya smart home livingnya harus kemana Pak? Untuk frozen foodnya Anda bisa ke retailer, jadi semacam kayak supermarket itu ada. Oke, di supermarket ada. Apa tuh namanya? Itu ada mereknya Delicatessa. Kalau untuk smart home, untuk smart equipment itu kita ada untuk di IG kita namanya Winter Fox. Winterfox Smart Home. Yes. Oke Pak Freddy, terima kasih Pak Freddy. Ini adalah CAT holder batch 11. Dan Robert adalah murid CAT yang belum lulus. Thank you Pak Freddy, thank you Robert. Next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal teknik atau ilmu yang dikembangkan oleh Pak Freddy. Kayaknya saya dengar ada banyak teknik yang dikembangkan sama Pak Freddy ya. Ya, itu salah satu yang memang saya suka ya Bu ya. Jadi ilmu yang sudah saya dapatkan dari CAT, ayo kita kembangkan, kita mencapai untuk hal-hal yang lebih baru yang bisa membantu meringankan trading kita itu. Itu yang sedang saya pelajari. Kalau gitu next time kita akan ngobrol lagi sama Pak Freddy, mungkin sama Pak Gema juga untuk ngobrolin ilmu yang ditemukan oleh Pak Freddy supaya bisa dikembangkan ya dan bisa di-share ke teman-teman. Kalau gitu thank you teman-teman yang sudah bergabung dari tadi, kita akan ketemu di potret selanjutnya. Dadah.